Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junika Ros, Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan tahun 2018, Universitas Malikul Saleh. Di sini kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif. Nah, apa sih kognitif itu? Kognitif merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan peserta didik yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan sangat menentukan keberhasilan mereka di sekolah. Para ahli psikologi, kognitif menyebut informasi dan pengalaman yang disimpan dalam memori jangka panjang dalam pengetahuan. Menurut Bloom, perilaku dibedakan menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif yaitu melalui proses mengetahui, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan afektif yaitu menerima, merespon, menghargai, bertanggung jawab. Psikomotorik, persepsi, respon terpimpin, mekanisme, dan adopsi. Nah, di sini kita akan lebih terfokus kepada kognitif saja. Daripada kognitif itu berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak dalam mengembangkan kemampuan yang rasional. Dalam domain kognitif terbagi menjadi beberapa aspek yang memperinci tentang kognitif, yaitu yang pertama adalah mengetahui. Mengetahui merupakan aspek dasar dari kognitif yang mengacu pada kemampuan dalam mengingat materi-materi yang telah diberikan sebelumnya, mulai dari materi yang sederhana sampai materi yang memerlukan proses berpikir yang mendalam. Selanjutnya adalah proses memahami. Proses memahami merupakan aspek yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan aspek mengetahui. Dalam aspek ini lebih mengarah pada sikap peserta didik yang mampu mendemonstrasikan pengetahuan yang diperoleh pada materi yang telah lalu, baik pemahaman materi dalam bentuk translasi atau mengubah bentuk, interpretasi atau menjelaskan atau merangkum, dan ekstrapolasi, memperluas arti dari suatu materi. Kemudian ada aplikasi. Maksud dari aspek ini adalah peserta didik mampu menerapkan materi yang telah diberikan melalui penerapan soal maupun penerapan dalam kehidupan nyata, sehingga implementasi dari materi tersebut berguna untuk individu dan sekitarnya. Selanjutnya adalah aspek analisis. Analisis merupakan kemampuan dalam menjelaskan bagaimana suatu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, mengidentifikasi motif atau penyebab, dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. 3 karakteristik yang ada dalam aspek analisis yaitu analisis elemen, analisis hubungan, dan analisa organisasi. Aspek selanjutnya adalah sintesis. Dalam aspek sintesis dibutuhkan peserta didik yang kreatif, karena dalam aspek sintesis meliputi kemampuan menyatukan konsep atau komponen sehingga dapat membentuk suatu struktur yang memiliki pola baru. Aspek selanjutnya adalah evaluasi. Dalam aspek evaluasi, melakukan kegiatan menilai suatu tujuan tertentu. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, ini merupakan ranah dari kognitif. Selanjutnya, tahap perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif yaitu ada 4. Tahap yang pertama adalah tahap sensori motor. Tahap kedua adalah tahap pre-operasional. Tahap yang ketiga adalah tahap konkret operasional. Tahap yang keempat adalah tahap formal operasional. Hubungan kognitif dengan tingkah laku dan hasil belajar. Itu ada
Bantuan dan bimbingan. Maksudnya adalah guru dapat memberikan bantuan dan bimbingan yang tepat kepada siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang ketiga adalah antisipasi kesulitan belajar. Maksudnya adalah guru dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesulitan belajar siswa, lalu mengambil langkah untuk menanggulanginya. Yang ketiga adalah mempertimbangkan waktu belajar yang tepat. Maksudnya, guru dapat mempertimbangkan waktu yang tepat untuk memulai proses belajar mengajar bidang studi tertentu. Nah, sebelum masuk ke faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, karakteristik perkembangan kognitif itu pada anak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, anak-anak atau usia sekolah dasar, yang kemudian remaja, yaitu SMP dan SMA. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu yang pertama adalah perkembangan organik dan kematangan sistem saraf, latihan dan pengalaman, kemudian ada interaksi sosial dan ekuilibrasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.